pada dasarnya pupuk yang diberikan kepada tanaman itu ialah pupuk tambahan. Sifatnya tambahan ya. Tambahan itu bila perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang luar biasa untuk hari ini. Kita melakukan fermentasi yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini lahan kelima. Lahan ini lahan yang cukup luas ya. Untuk tanah yang ditanami di sini sekitar nanti untuk 1 hektar terbagi menjadi 2 ya. Yang satu seberang sungai, yang satu seberang sungai sini. Ini 5.000 meter, 5.000 meter ya. Ini untuk fermentasi pupuk kita yang kelima, lahan kelima. Nah ini coba kita maksimalkan hari ini. Dan untuk lahan yang kelima ini sesuai dengan estimasi yang mungkin terkecil yang kita berikan kemarin, yakni untuk per 1 hektar kita kasih pupuknya sekitar 30 ton. Nah ini sekitar 30 ton. Untuk pupuk di sini ada 1 truk yang di sini. Terus yang di ujung sana itu ada beberapa rit, sekitar 6 rit ya, 6 rit pupuk yang kita gunakan ya. Kenapa kita menggunakan pupuknya yang banyak sekali? Karena untuk tanaman itu sebenarnya pupuk ya itu perlu dihidupkan dahulu untuk pupuk dasar. Untuk tanah, untuk lahannya harus diperhatikan dulu ya. Untuk pupuk tambahan, ya ini kata-kata tambahan. Pupuk tambahan itu ialah pupuk apabila kita berikan kepada tanaman yang sudah hidup kan itu. Nah, makanya di sini banyak sekali pertanyaan dari pemirsa semua. Pupuknya apa yang digunakan? Pupuknya apa yang digunakan? Itu memang kebiasaan ya. Kebiasaan dari orang-orang tua kita dahulu. Untuk masalah pupuk itu ialah kita berikan setelah tanaman kita tanam. Nah itu menjadi pertanyaan, akhirnya pupuknya apa? Pada dasarnya pupuk yang diberikan kepada tanaman itu ialah pupuk tambahan. Sifatnya tambahan ya. Tambahan itu bila perlu. Kalau tidak perlu ditambah. Intinya harusnya demikian. Ya, karena kita menggunakan pupuk dasar di sini semaksimal mungkin untuk kebutuhan tanaman itu mencoba dulu kebutuhan kita tutupi, kita penuhi kan gitu. Supaya seperti saya katakan kemarin bahwa pupuk bagi tanaman itu ialah di pupuk dasar. Pupuk dasarnya bagaimana, kandungan yang diberikannya bagaimana. Kemarin sudah saya ulas bahwa kandungan yang dibutuhkan ialah fosfat dan kalium. Nah itu ialah unsur makro, unsur yang paling banyak dibutuhkan untuk tanaman. Kita penuhi dari kohe dan untuk sekam ya, sekam mentah ya kita gunakan. Sekam mentah, kenapa kita menggunakan sekam mentah? Kembali lagi saya ucapkan bahwa di sini sekam mentah itu fungsinya banyak. Pertama untuk mencampur itu lebih gampang. Yang kedua itu untuk menggemburkan tanah. Yang ketiga, kandungan fosfat dan kaliumnya lumayan tinggi ya untuk digunakan untuk tanaman. Ya, ini estimasi yang kita berikan kepada tanaman kita yang di sini di lahan kita. Lahan ini sebenarnya bukan lahannya kita ya. Ini ialah lahan dari investor ya yang diserahkan penanamannya ke kita. Nah, investor yang diserahkan, dipercayakan sepenuhnya dari penanaman, perawatan serta pemanenan nanti kita yang handle ya. Investornya beliau ada di Jakarta. Ini kita serahkan di sini, kita dibantu oleh beberapa teman ya. 1 2 3 4 5 6 ada 7 yang kita bantu, karena ini yang di sini ini ada 1 rit ya, 1 truk yang kita kerjakan dulu. Untuk di sini ini kohe kambing ya, kohe kambing. Ya, kita nanti coba lihat untuk pupuk kita yang di sana, supaya kemarin ada yang tanya, benar enggak sih 1 hektar itu butuh sekitar 30 ton? Nah, di sini 1 hektar justru malah kita kasih harusnya sekitar 5 truk, kita kasih antara 6 sampai 7 truk yang di sini. Ya minimal standarnya kita kasih kayak gitu.
langsung ya kita lihat coba di sana. Nah, itu tadi ya yang di sana untuk teman-teman kita tadi yang mengerjakan. Terus untuk pupuk yang lain ada di sini. Ini yang nanti kita kerjakan berikutnya. Karena untuk pengerjaan baru kita mulai hari ini, hari Senin ini. Ya, mudah-mudahan nanti beberapa hari kita nanti sudah selesai. Ya. Terus untuk yang lain yang mungkin saya katakan tadi sekitar kita membutuhkan 30 ton atau mungkin 6 truk, 5 truk lah dalam 1 hektar. Ini ialah tumpukan ya, tumpukan kohe yang kita siapkan. Terusan ini sampai sana ya, sampai ujung sana itu sekitar dari ujung sini sampai sana itu sekitar 15 sampai 17 meter ya panjangnya. Terus untuk tingginya kita sekitar ini 1,5 sampai 2 meter lah nanti. Ya ini kita sudah yang di bawah itu kohe sapi. Terus yang kedua yang di sini itu sekam ya, sekam. Ya, nanti kita untuk lahan yang dari sana sampai dari ujung sana itu yang tempat pohon pisang-pisang itu ke sana mengitar itu. Terus sampingnya pohon pisang itu sungai ya, sungai. Nah, terus yang sebelahnya sana, sampingnya sebelah sana lagi itu baru lahan yang kedua, lahan yang kita tanami. Rencana penggunaan di sini nanti kita gunakan untuk bibit kata isi 201 kilo. Nah, ini untuk lahan. Lahan ini sudah bertahun-tahun ya, bertahun-tahun ditanamin singkong. Nah, tidak ada nutrisi yang ditambahkan lagi ke sini. Biasanya untuk petani-petani yang dahulu itu selalu saja bahwa lahan ini dieksploitasi menurut saya. Karena apa? Begitu ditanamin singkong, terus hasilnya diambil, terus batangnya, singkongnya, daunnya semuanya diambil dan juga dicangkuli lagi setiap tahun, terus digemburkan, ditanami lagi untuk pohon-pohon, sehingga lahan itu memang sudah berpuluh tahun ya, tidak ada nutrisi yang ada. Nah, kembali lagi seperti saya katakan bahwa nutrisi itu kita berikan di awal untuk tanaman. Ya, di awal untuk tanaman kita cukupi nutrisinya dulu. Ya, karena kalau sudah ditanam nanti baru dikasih pupuk tambahan. Pupuk tambahan ini nanti yang akan membantu ya, membantu. Katakanlah untuk pupuk tambahan itu sifatnya ialah tambahan. Tambahan itu diperlukan apabila perlu. Nah, biasanya kita menggunakan tambahan itu nanti dari pupuk organik cair, POC, yang kita bikin sendiri ya. Kita bikin sendiri dari formula-formula yang sebenarnya gampang ya. Nanti akan saya bikinkan untuk video pembuatan POC ya. Kita gunakan pupuk tambahan nanti ya, supaya lebih hemat. Karena POC kalau sudah di pasaran itu juga harganya lumayan tinggi per liter. Kita bisa menghemat karena nanti biasanya kita bikin POC nanti dari trim kayak gitu, 1 trim atau 2 trim nanti kita gunakan untuk pemupukan tambahan ya. Mungkin dari saya cukup itu. Ini masih ada teman-teman yang lain yang mengerjakan. Semoga nanti bisa cepat selesai ya, cepat selesai nanti, karena nanti estimasi bulan 8 itu sudah olah lahan, dan kebetulan untuk cuaca saat ini tidak menentu ya. Ini harusnya sudah kemarau tapi masih hujan terus. Ini yang membuat petani itu bingung ya, bingung untuk musim tanam ya. Tapi pada dasarnya ini memang masih kemarau, yang memang kemarau ini cuacanya berbeda ya. Ingat, tetap pada prinsipnya kita tanam nanti pada bulan 10 ya, 10 atau mungkin 9 akhir mendekati, kurang lebihnya bisa saja 9 akhir, bulan 10 atau mungkin bulan 11. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.